Sambil menikmati alam, kita mendapatkan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, ketemu lagi sama kita di Dialog Kesadaran. Nah, dengan kita sudah ada Ayahanda Guru, dan terima kasih atas waktunya Ayah. Ya, sama-sama. Ayah Guru, kali ini nih ada tema yang penting sekali, tapi lucu. Karena kami rasa ya, ini sedang dialami oleh banyak sekali teman-teman kita di Indonesia ya, khususnya mengenai hutang ya, mengenai hutang ini kita lihat. Nah, jadi ada pertanyaan dari para sahabat, Ayah, kenapa ya saya terjebak dengan pola? Nah, dia mulai sadar tuh ada pola. Kenapa ya saya terjebak dengan pola hutang, pola gali lubang, tutup lubang? Saya lelah sekali, katanya Ayah. Tapi kenapa ya saya seperti tidak bisa keluar dari jerat itu? Padahal bukan saya tidak ada niatan untuk tidak terbebas. Ada niatan mah, tapi kenapa ya setiap kali ada usaha untuk menutup lubang, ternyata saya harus membuka lagi lubang yang lain. Mohon pencerahan Ayah, kenapa hutang itu ada? Apakah dari memang betul-betul kebutuhan atau justru ini sebuah penyakit mental Ayah? Terima kasih ya. Saya pernah mengalami Kang Firman situasi ini. Jadi yang namanya hutang itu kadang-kadang penyebabnya tidak selalu oleh kebutuhan kita sendiri. Kadang-kadang kita ini berada di situasi di mana harus menanggung, ya, menjadi penanggung utama dari keluarga misalnya, karena dia tidak punya kemampuan. Bahkan saya pernah punya pengalaman, ya, ada utang yang hanya 40 juta, itu sudah bunga berbunga menjadi 570 juta, dan itu tidak bisa ditawar, harus dibayar. Dan utang ini bukan utang pribadi saya, itu tapi keluarga. Tetapi kenapa jatuh ke saya? Jadi sepertinya tidak ada yang lain kok, gitu. Karena ya semesta ya mungkin tidak ada pilihan, ya. Dan pilihannya adalah saya. Betul. Nah, di situasi yang seperti itu, ya, saya cuman punya sikap begini. Kalau ini adalah tanggung jawab saya, dan orang yang harus saya tanggung jawabi ini adalah keluarga saya, pertama saya mengambil sikap, saya percaya bahwa mungkin di kehidupan yang dulu saya pernah diselamatkan oleh keluarga saya ini, ya, di kehidupan yang dulu. Sehingga ketika saya sekarang harus menanggung ini, saya percaya bahwa tidak ada dalam semesta ini kejadian kebetulan. Jadi dengan saya mengambil sikap awal di mana ini adalah bagian yang harus saya lunasi dari karma saya, saya menjadi lebih tenang. Jadi saya mengambil tanggung jawab. Bahkan saat itu, saya bikin pengakuan hutang yang bukan hutang saya, gitu. Pada saat itu kondisi ekonomi saya juga tidak sedang baik-baik saja, Kang Firman. Tetapi saya punya keyakinan yang kedua. Saya tidak pernah berpikir dalam hidup ini terbatas. Jadi saya tidak pernah berfokus kepada realitas fisik yang terbatas. Tapi saya selalu berfokus pada realitas energetik yang tanpa batas. Karena realitas fisik ini, misalkan begini ya. Kalau Kang Firman sekarang misalkan saya ajak pergi ke Jepang misalkan. Nah, kemudian Kang Firman pasti akan melihat saldo rekening Kang Firman. Betul. Nah, saldo itu realitas fisik. Gitu. Nah, kalau melihat saldo yang ada, kemungkinan ada dua. Kang Firman akan menyatakan ya atau tidak. Ada dua kemungkinan kalau lihat saldo yang ada. Tapi kalau di realitas energetik, saldonya tanpa batas. Pasti Kang Firman akan memilih satu kemungkinan. Ya, saya ikut. Gitu. Tapi kalau di realitas fisik, pasti Kang Firman akan ada kemungkinan dua. Kalau
saldonya kurang, pasti akan mengatakan, saya saldonya cuma segini. Tapi kalau lebih mungkin akan begitu. Tapi di ratas energetik pasti akan tak terbatas. Ya, pasti ada rezekinya. Saya pasti pergi. Itu perbedaan. Nah, saya tidak mau fokus pada realitas fisik saya. Realitas energetik, saya yakin ya, kalau Allah selalu mengatakan di dalam Al-Quran, aku tidak akan pernah membebani sesuatu yang melampaui kemampuan. Keyakinan itu tertanam di dalam diri saya. Itulah pentingnya memiliki satu keyakinan, satu knowledge, satu dasar kebenaran. Gitu. Dasar kebenaran itu membuat saya jadi berpikir tak terbatas. Oke, nggak apa-apa. Saya akui hutang saya dan mohon ditunggu ya, jangan ditambah lagi bunganya ya. Saya akan selesaikan. Luar biasanya Kang Firman, saya bisa menyelesaikan itu. Begitu semua dan uangnya ada. Dan saya juga tidak bekerja. Tapi kan sebetulnya ayah juga punya pilihan untuk tidak mengambil tanggung jawab itu. Punya, bisa. Tapi kan faktanya kalau bukan saya, siapa lagi? Gitu. Sama-sama ada mungkin caranya untuk menyudutkan itu ya? Karena saya mengambil tanggung jawab tadi. Ya, saya bisa aja mengatakan gini, coba ke yang lain atau jangan ke saya gitu. Tapi karena saya punya keyakinan dua tadi, satu, saya yakin kalau itu adalah bagian dari yang saya selesaikan di hidup saya yang sekarang. Ya, kan itu karma saya. Yang kedua, saya percaya dengan keterbatasan semesta. Ya. Akhirnya saya bisa menyelesaikan. Berarti yang pertama tuh merubah dulu sudut pandang lagi, settingan awal, setup awal. Kita mau setel di mana nih kita ketika menerima perkara ini ya. Beri jeda waktu dulu, jangan dihakimi juga. Betul. Nah, makanya gini, apakah yang menggerakkan kita itu rasa kekurangan atau rasa berkelimpahan? Menggerakkan kita untuk mengambil tanggung jawab itu. Ya, kalau kita mau mengambil tanggung jawab, digerakkan oleh rasa kekurangan. Apalagi kita merasa terbebani. Apalagi kita merasa itu sebagai sesuatu yang tidak mungkin. Itu membunuh diri. Tapi kalau kita mengambil beban itu didasari oleh rasa berkelimpahan. Karena saya bersama dengan Allah yang maha kaya. Allah yang maha mengerti segala kebutuhan saya. Dan tidak ada yang lebih berharga dari hidup. Baik, ya. Karena saya berangkat dari rasa berkelimpahan. Itulah yang kemudian pengalaman saya membuktikan bahwa saya bisa menyelesaikan. Betul ya. Nah, tapi betul ya, kalau tadi berbicara secara general hutang, di mana hutang tersebut terjadi dikarenakan memang orang tersebut adalah tulang punggung, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dan sebagainya. Tapi ini lucunya lagi, ayah. Mohon maaf ya para sahabat. Para sahabat banyak sekali terjebak hutang dikarenakan satu penipuan. Misalnya tertipu investasi yang ya ayah tahu sendiri saat ini banyak sekali orang yang tergiur untuk jalan pintas, jalan cepat untuk segera kaya. Kira-kira bagaimana ayah? Ya, begitu kita hidup didorong oleh ambisi, ego, diri palsu, itulah harga yang harus dibayar. Kalau didorong oleh kesadaran, tidak akan terjadi. Jadi sebetulnya kan ingin cepat kaya, ingin cepat untung, ingin untung besar, itu sudah melanggar hukum alam. Kenapa ya? Contoh gini, ya, kalau ada orang yang menawarkan keuntungan yang melampaui bank misalnya ya Kang Firman, taruh uang aja di saya 100 juta Kang Firman, pokoknya nanti tiap bulan Kang Firman dapat 20 juta, berarti 20% per bulan. Nah, itu kan melanggar hukum ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi aja taruhlah cuma 5% per tahun. Ya, pertumbuhan ekonomi ini saya bicara. Ya, apalagi ya bunga bank. Bunga bank itu berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Bank aja tidak bisa memberikan seperti itu yang jelas-jelas usahanya. Nah, kalau orang yang berkesadaran langsung ada koreksi. Ya, masa iya bisa memberikan keuntungan sebesar itu? Ya toh? Padahal kondisi pertumbuhan ekonomi seperti itu. Itu kesadaran. Kan tidak akan terjadi kasus seperti itu. Tapi kalau yang menggerakkannya adalah ego, ambisi, diri palsu,
yang bersifat instan, yang keluar dari hukum alam, tidak alami, pasti akan tergiur. Oke. Nah, oleh karena itu maka terjadi yang namanya penipuan. Nah, penipuan itu berarti ada yang ditipu, ada yang menipu. Nah, jadi sebetulnya kalau kita ini masih tertipu, itu artinya kita ini sedang diberi isyarat oleh semesta bahwa kita ini bodoh. Nah, bayaran dari kebodohan kita ini yaitu sebesar uang yang, jadi itu fidyah sebetulnya. Untuk fidyah yang mana ya? Yang fidyah untuk kebodohan. Jadi supaya kita sadar kalau kita ini bodoh, nah fidyahnya sebesar itu. Dia sekolah gitu aja? Dia sekolah lah. Contoh gini. Ada sahabat kita yang tertipu uang hampir 800 miliar. Nah, ketika sudah bincang-bincang dengan saya panjang lebar seperti ini, ya, dia baru menyadari, oh ternyata ongkos untuk membayar kebodohan saya itu baru sadar bahwa saya bodoh, gitu. Dan dia sadar juga tidak menyalahkan si penipu. Dia tidak menyalahkan si penipu, karena penipu itu nggak salah. Yang salah saya bodoh. Karena kalau saya tidak bodoh, kan saya tidak mungkin bisa ditipu. Nah, dia menyadari bahwa oh biaya sekolah untuk membayar kebodohan saya adalah 800 miliar. Lalu saya bilang, itu baru membayar ongkos kebodohan. Bayangkan, untuk membayar ongkos supaya kamu pinter, kan harus lebih besar lagi. Jadi kalau ada orang yang kadang-kadang ya membeli buku pengembangan diri misalnya, masih nawar-nawar, itu sebetulnya karena dia tidak mengerti. Ya, alam semesta ini mengajarkan bahwa ongkos kebodohan aja sebesar itu, apalagi ongkos buat pinternya. Nah, jadi kembali lagi, ketika kita masih bisa ditipu, itu isyarat dari semesta bahwa semesta sedang mengingatkan bahwa kamu masih bodoh, buktinya masih bisa ditipu. Nah, masalahnya kalau tipuannya berulang, berarti kan dia tidak belajar dari kebodohannya. Iya, betul. Nah, karena tidak belajar dari kebodohannya, maka alam semesta akan terus ngasih remedial. Berulang-ulang. Nih, peristiwanya berulang-ulang. Sampai kapan itu terjadi? Sampai dia sadar bahwa dia bodoh. Nah, ketika dia sadar bahwa dirinya bodoh, disitulah akan terjadi yang namanya kebangkitan kesadaran. Kalau bangkit kesadaran, berarti bangkit energinya, bangkit vibrasinya, bangkit frekuensinya, bangkit keadaan, ya keadaan dimensi energetiknya, itu pasti dengan sendirinya realitas ini akan, realitas fisika akan berubah dengan sendirinya. Nah, terkait dengan kata utang, kata utang ini kan energi, Kata-katanya saja energi. Nah, kalau kata itu ya ada di alam bawah sadar, sekeras apapun kita mau membayarnya, akibatnya akan terjebak pada gali lubang tutup lubang. Karena kata itu harus diganti dulu di alam bawah sadar. Nah, daripada kita berpikir utang, lebih bagus berpikir berkelimpahan. Mengganti dulu. Karena kalau kata utang itu energi. Utang akan menarik utang-utang baru. Karena itu like attraction like. Nah, kalau berkelimpahan, itu berarti utang akan lunas, bahkan punya saldo dari keberlimpahan itu. Seperti yang saya tunjukkan di awal tadi. Ya, saya tidak merasa berat ketika saya harus membayar utang orang lain bahkan, ya, yang 40 juta jadi 570 juta, ya, karena saya tidak bergerak dari rasa kekurangan. Berarti realitas energetiknya dulu di setting dulu. Oke. Walaupun realitas fisiknya waktu itu uangnya belum ada. Tapi karena kita percaya pada keterbatasan semesta, ya, gitu, dan kita tidak menghalangi izin semesta untuk mengalir. Ya, makanya semesta ini tidak suka diminta, tidak suka dipaksa. Karena semesta ini hanya ingin agar ya keterbatasan itu diizinkan untuk mengalir. Nah, energi itu mengalir. Ini menarik nih. Semesta hanya membutuhkan tadi mengizinkan agar mengalir. Ya. Nah, coba emangnya siapa yang ngeblok apa ya? Nah, kan semua orang sekarang itu mencari uang. Ya.
mengejar uang, memaksakan sesuatu supaya dia mendapatkan uang, itu berlawanan dengan hukum alam. Karena alam semesta ini sebetulnya senangnya itu diizinkan. Ingat ya, energi itu ya hanya akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contoh, air itu bisa mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ketika dia diizinkan mengalir, kan tidak, PLN itu pembangkit listrik tenaga air tidak memaksa air harus Dipencet, ditiup gitu enggak. ya, diizinkan aja. Ya, dibikinlah bendungan. Setelah itu bendungan disalurkan ke tempat yang lebih rendah. Hanya diizinkan aja. Dikasih jalannya supaya dia jatuh. Sehingga energi potensial air berubah menjadi energi kinetik. Ya, nah, di titik yang paling rendah dengan gravitasi, hukum alam kan itu, dia bisa memutarkan turbin. Turbin bisa memutarkan generator. Karena dalam generator ada kumparan, ada magnet, menghasilkan induksi elektromagnetik, menghasilkan listrik. Listrik dihasilkan secara induksi seperti itu. Nah, karena diizinkan. Ya, nah, jadi di alam semesta ini, ya, energi itu mengalir, ya, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contoh, listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Makanya listrik itu ada plus minus 220 volt, ya, plus 220 volt minus, gitu, dari tegangan tinggi ke tempat tegangan rendah. Yang lain lagi, suhu, energi listrik, energi panas mengalir dari tempat yang bersuhu tinggi ke yang bersuhu rendah. Kalau Kang Firman beli kopi, taruh aja di sini, biarkan aja beberapa menit, kopi jadi dingin. Kenapa? Alami. Ya, berarti energi panas mengalir dari tempat yang bersuhu tinggi ke yang bersuhu rendah. Makin rendah suhu lingkungan, makin cepat kan terjadi pendinginan. Nah, alam semesta ini hanya ingin diizinkan Untuk mengalir. supaya mengalir. Oke. Jadi kalau saya terus terang ya, saya pernah terjebak untuk bekerja keras. Pernah, Pak Firman. Pergi jam 4:30 pagi, pulang jam 11 malam. Pernah kerja seperti itu. Tapi lama-kelamaan tubuh saya juga jadi rusak. Ya, jadi rusak. Sampai saya harus kehilangan satu ginjal saya. Disitulah ada titik balik. Ya, ternyata saya baru menemukan polanya. Ternyata alam semesta tidak suka dipaksa, tidak suka diminta, tidak suka diperintah. Dia hanya perlu diizinkan. Nah, kalau begitu, bagaimana cara kita mengizinkan supaya berkah ini datang? Satu, ya tadi, bagaimana keberlimpahan akan datang? Kalau di alam bawah sadar kita masih ada kata utang, itu penghambat. Ya, maka kata hutang ganti dengan keberlimpahan. Pertama itu. Yang kedua, ketika kita mau bekerja, coba lihat, apakah kita digerakkan oleh rasa kekurangan atau rasa berkelimpahan? Bedanya apa? Saya bekerja, apapun sekarang, saya digerakkan oleh rasa berkelimpahan. Rasa kehadiran Tuhan dalam diri saya. Karena tidak ada yang lebih berharga dalam hidup saya kecuali hidup itu sendiri yang sedang saya nikmati saat ini. Kalau napas saya juga mau ditukerin dengan 150 triliun juga pasti enggak saya kasih. Betul nggak? Artinya napas kita itu tak terbatas. Nah, keterbatasan itu disadari sebagai keberlimpahan. Nah, tapi kalau kita mau kerja digerakkan oleh rasa ketakutan, takut tidak makan, takut kekurangan, itu termasuk ketika para sahabat yang punya utang, ya, itu ketika bekerja digerakkan oleh rasa ketakutan tidak bisa bayar utang. Berarti kita sudah digerakkan oleh sesuatu yang selain Tuhan. Ya, paham. Jadi biarkan saja. Apakah ini ada kaitannya dengan di Quran keberpasrahan, kemenerimaan? Tidak ya? Nah, itu yang hati-hati dengan letting go, ya, letting go. Jadi letting go itu kita tetap melakukan aktivitas, kita tetap bersilaturahim, kita tetap melakukan kerja harian, bukan berarti diam. Tetapi kita tidak memaksa. Nah, di dalam Quran itu yang disebut dengan Islam, pasrah.
Dalam bahasa lain, kalau di India disebut karma yoga. Di China, ya, ajarannya Tao menyebutnya Wu Wei. Wu Wei itu sebetulnya adalah bekerja tanpa memaksa. Nah, konsep Islam lebih keren lagi dengan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Bekerjalah kamu sebagai kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah. Bukan bekerja karena digerakkan oleh ketakutan, kecemasan, kekurangan. Karena digerakkan oleh rasa kekurangan, kita menarik kekurangan. Itu yang menyebabkan gali lubang, tutup lubang. Ya sebetulnya menarik dirinya juga. Iya betul. Nah, makanya ketika saya eksperimen, saya mau membantu orang dengan utang sebesar itu, kemudian saya melepaskan diri dari realitas fisik yang terbatas, saya memasukkan realitas energetik yang tanpa batas, dan saya percaya dengan keterbatasan, dan saya percaya bahwa ya ini dibebankan kepada saya, pasti saya diberi jalan keluar. Dan saya tidak melakukan aktivitas kerja keras, tidak. Saya biasa aja. Saya diundang untuk memberikan kajian, saya datang aja. Saya diundang untuk pergi kemana, datang aja. Dan saya tidak terbebani oleh beban utang tadi. Cuman saya berpikir berkelimpahan dan saya yakin saya bisa menyelesaikan semua. Siap. Ayah, satu hal lagi ya yang menarik. Tadi antara hutang, terus kemudian hutang dari hasil misalnya penipuan, investasi, apa segala macam. Hal pertama memang betul disadari. Tapi berikutnya ya, apakah harus boleh ya untuk mengambil tindakan hukum misalnya? Itu bentuk penerimaan atau ketidakpenerimaan ayah? Misalnya. Tindakan hukum itu penting. Ya. Itu sebagai sebuah tadi Wu Wei. Belajar untuk letting go, belajar untuk karma yoga, belajar Islam. Jadi menerima bukan berarti diam. Ya, kita menerima dulu bahwa kita ya bodoh sehingga ditipu orang. Kemudian kita melakukan upaya-upaya hukum, tetapi upaya hukum yang alami. Jangan kemudian kita menimbulkan yang kedua, misalkan menyogok aparat. Itu sudah tidak buwe lagi, memaksa semesta lagi. Tapi kalau upaya hukum yang alami, ya kalau misalkan di situ diproses, berarti tangan semesta sedang memproses. Bahwa orang itu harus menerima akibatnya, itu juga akibat dari diri sendiri. Tapi hindari kita yang melakukan tindakan yang kedua, tambah buruk lagi, yaitu melanggar hukum alam dengan cara menyogok. Yang menyogok berarti sudah memaksa instrumen semesta untuk memenuhi ambisi lagi. Digerakkan ambisi lagi, ego lagi, bukan kesadaran lagi. Itu perbedaannya. 2-0. Udah 2-0. Nah oleh karena itu maka kalau kita, nah ini penting sekali ya nih, diskusi ini. Kelihatannya diskusi ini sangat sederhana. Tetapi ini diskusi tentang ketauhidan. Apa? Ya, itu keyakinan diri kepada Tuhan. Keyakinan diri kepada semesta. Itu ya. Nah inilah pentingnya kita terus mengupgrade diri supaya terus kita mengalami pengembangan diri sehingga diri ini menjadi berdaya. Nah saya ingin kembali kepada tadi pertanyaan awal Kang Firman tentang utang. Apakah utang itu terjadi karena penipuan? Apakah utang itu terjadi karena apapun penyebabnya? Itu hanya instrumen semesta. Tetapi intinya adalah pola pikir. Ya, kita yang menariknya. Kita yang menariknya. Dan kita sudah menjadi magnet untuk menarik itu. Ya, ada ambisi yang instan. Ya, ada ambisi yang melanggar hukum alam. Gitu. Lihatlah pohon, Kang Firman. Pohon itu, ya, manusia yang menanam. Tetapi Tuhan bilang dalam Al-Quran, tugas kamu menanam aja, yang menumbuhkan aku. Nah, kalau manusia diberi izin menumbuhkan, manusia akan menggunakan egonya. Betul. Maka dia akan paksa supaya si pohon itu cepat tumbuh. Nah, karena udah ada bagian, tugas kamu menanam, tugas aku menumbuhkan. Izinkan aku untuk menumbuhkannya secara alami.
Gitu. Nanti juga pada waktunya kamu akan panen. Tetapi jangan lupa, tugasmu adalah memupuk dan menyiram. Tetapi yang menumbuhkan aku. Nah, pada saat dia sedang menumbuhkan itu dengan proses alami, jangan ada intervensi. Ditarik-tarik misalkan pohonnya supaya cepat tumbuh, mati. Karena dia melanggar hukum alam. Jadi semua yang terjadi pada kehidupan manusia itu penderitaan, ya, apa hal-hal yang tidak diinginkan karena dia melanggar hukum alam. Duh, Ayah menarik sekali ini, kajiannya luar biasa ya. Jadi Ayah mohon maaf, saya ulangi. Jadi tadi semesta itu ingin diizinkan. Ya, Ya, betul. izinkan. Betul, harus ada kesadaran penerimaan dulu, tapi bukan penerimaan pasif tentunya ya Ayah. Ya, Baik Ayah, terima kasih, diskusi kita menarik sekali. ya. Kita akan sambung di lain kesempatan Ayah. Terima Baik. kasih. Dan untuk para sahabat, dimanapun para sahabat berada, jika saja para sahabat ada yang akan atau hendak ditanyakan kepada Ayah Guru, baik bisa menuliskan saja di kolom komentar. Nanti kedepannya kami akan respon semua pertanyaan dari para sahabat. Terima kasih Ayah. Baik, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.